Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 111. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang promodel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Mahfud Bilaki, NPM 20122. Saya Muhammad Asuf Dayatullah, NPM 20143. Yang pertama ada simulasi, yaitu merupakan suatu upaya meniru fitur, tampilan, dan karakteristik sebuah sistem nyata yang biasanya melalui sebuah komputer. Simulasi adalah salah satu pendekatan kuantitatif yang paling banyak digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan persoalan, yang kedua formulasikan model, yang ketiga pembuatan model, yang keempat verifikasi model, yang kelima validasi model. Untuk keuntungan menggunakan simulasi, yang pertama ada penghematan modal biaya, yang kedua ada penghematan sumber daya, dan lain-lain. Selanjutnya ada promodel, yaitu promodel ini dapat memodelkan simulasi untuk berbagai model dengan kondisi yang berbeda-beda. Model yang didesain dengan promodel akan memberikan hasil simulasi berupa animasi. Untuk modul-modul di promodel ini terdapat location, entity, arrival, processing, path networks, and resources. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus, yaitu PT Nike adalah salah satu perusahaan terbesar dalam bidang tekstil. Setidaknya perusahaan ini memiliki 500.000 distributor yang tersebar di seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa masalah sistem pengangkutan di PT Nike. Perusahaan ini memiliki permasalahan terkait antrian pengangkutan produk sepatu dari pabrik ke distributor. Dari fenomena ini, kami bertujuan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode simulasi dengan bantuan software ProModel. Yang pertama ada pengumpulan data, mulai dari aktivitas packing, inspeksi, forklift, dan mobil, dan distributor dengan pengukuran sebanyak 10 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk bagian pembuatan program. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian promodelnya. Jadi yang pertama kita buat di sini adalah location. Nah, di location ini kita buat entitas proses kita, yakni kita gunakan eh, packing. Lalu ada inspeksi. Dari inspeksi menuju ke forklift. Dari forklift menuju ke truk. Dan yang terakhir sampai ke distributor. Nah, selanjutnya agar ini mempunyai nama, kita gunakan text place ini. Kita matikan bagian new. Kita butuhkan teks di sini. Kita klik. Nah, kita ubah ini menjadi distributor. Lalu packing. Packing. Lalu kita buat lagi, kita buat entities. Nah, yang akan kita simulasikan di sini adalah produk sepatu. Karena di sini tidak ada sepatu, kita gunakan raw material saja. Ini kita klik raw material, kita ganti namanya di sini menjadi sepatu. Lalu kita enter. Kita beralih ke pembuatan arrival. Ini entitasnya kita gunakan sepatu. Lalu locationnya kita gunakan
pertama kan kita di packing dulu, lalu kuantitinya kita isikan 1, lalu di bagian akurasi ini kita isikan dengan INF, lalu frekuensinya 1, lalu di bagian 1 ini kita klik enter, entinya tetap SMART2, lokasinya berubah atau beralih menjadi ke inspeksi. Setelah proses pembuatan arrival selesai, kita ke boot lalu kita buat processingnya. Pembuatan processing ini nanti kita gunakan bantuan StartBit ya untuk masukkan data. Di sini entity kita pilih sepatu, lokasinya pertama kita di packing dulu, lalu outputnya tetap sepatu, destinasi ini tujuan proses ya, jadi dari packing menuju ke inspeksi, lalu move logic kita pilih StartBit di sini. Nah, kita masukkan data kita satu persatu di bagian packing. Nah, untuk data ke-10 ini atau data terakhir kita klik enter sekali, lalu kita klik auto di sini, lalu kita pilih discrete distribution, klik OK, lalu kita pilih export. Nah, di bagian application kita pilih pro model, lalu binom ini weighted distribution ini kita pilih rank tertinggi, jadi di sini kan 100 sama 81 ya, yang 100 ini kan yang tertinggi binomial, jadi di sini kita pilih binomial. Outputnya tetap clipboard, kita klik OK. Lalu di bagian jendela move logic kita klik logo boot palu ini, lalu kita pilih di sini ini move for, lalu klik kanan paste, lalu klik paste lagi di sini, lalu kita close. Oke, lalu kita klik enter sekali. Sama, kita pilih entitasnya yakni sepatu, lokasinya sekarang diinspeksi ya, output di sepatu, destinasinya dari inspeksi ke forklift. Move logic kita pakai start lagi ya. 12, 14, 13. Klik enter. Double lagi discrete distribution, klik OK. Export. Variable model. Dan lalu kita di forklift sekarang, outputnya tetap sepatu, destinasinya sekarang menuju ke truk. Logic pakai start lagi. Forklift 16, 14.
lalu klik auto-fit lagi, discrete distribution, lalu klik OK, export, di sini kita pilih pemodel lagi, pemodel, paste, lalu klik paste lagi. Oke. Sepatu locationnya sekarang di tuh. Oke. Outputnya tetap sepatu. Destinasi dari itu menuju ke distributor. Move logic kita isi pakai start with lagi. Bagian terakhir adminnya tetap, lalu destinasinya kita pilih exit. Move logic pakai start with lagi. Setelah semuanya sudah selesai, kita ke simulation, lalu kita pilih option. Di bagian runtime kita pilih 8 jam, lalu clock precision menit, dan replikasinya 10 kali ya. Lalu kita klik OK, lalu ke simulation, lalu kita run. Nah, di bagian simulasinya, jadi produk sepatu tadi berjalan dari packing menuju ke inspeksi, lalu ke forklift, lalu ke truk, dan lalu ke distributor. Untuk mempercepat simulasinya, ini kita tarik ke kanan. Nah, sini kita pilih yes. Sini normal run tetap, lalu kita pilih all. Di bagian outputnya kita pilih ke entity activity. Nah, data di average time in system atau min ini yang nanti kita gunakan di bagian pengolahan data. Oke. Setelah dari pembuatan program, kita lakukan validasi dan verifikasi, di mana kita ambil total waktu aplikasinya, yang ada 18,21 dan di akhir ada 16,81. Selanjutnya kita ambil rata-ratanya, standar deviasi, dan variasinya. Dengan menggunakan N adalah 10 aplikasi dan N1 sama dengan 9, dengan menggunakan confidence level 95%, maka ZA2 dapatkan dari tabel yakni 1,96 dengan heartbeat yakni diperoleh 2,1633 dan beta sama dengan heartbeat dan N accent diperoleh 2,74251 yang kita bulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal aplikasi yang dibutuhkan yaitu sebesar 3 aplikasi. Selanjutnya kita gunakan pengujian H0, di mana kita gunakan 3 aplikasi pada real system, yakni 73, 76, dan 74 dengan rata-rata yang
dapatkan yakni 74,33, standar deviasi 1,5275, variansi 2,33, N3 dan N-1, 2. Sedangkan pada aplikasi pada Pro model diperoleh 8,21, 19,39, 22,26 dengan rata-rata yakni 19,9533. Standar deviasi 2,0829, variansi 4,33, N sama dengan 3 dan N-1 diperoleh 2. Selanjutnya kita gunakan pengujian H0, di mana kita gunakan alfa sebesar 0,05, diperoleh DF sama dengan 3,6686. Kita bulatkan menjadi 4 dan kita gunakan tabel distribusi T sama dengan 4,3, diperoleh HW sama dengan 4,717229, sehingga diperoleh confidence intervalnya adalah 43,249,891 kurang dari sama dengan 0 dan 0 kurang dari sama dengan 95,509509 sama dengan 1 min alfa. Berdasarkan pengujian yang telah kita lakukan, karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum modul 2 ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi model yang telah kita buat. Di bagian yang terakhir, yakni kesimpulan, penelitian ini memiliki permasalahan tentang sistem pengangkutan produk sepatu, di mana output dari software Pro model diperoleh nilai application 1-10 secara berturut-turut, yakni 18,21 menit, 19,39, 22,26, 16,40, 20,14, 22,12, 24,80, 21, 3,37, 25,05, dan yang ke-10 yakni 16,81 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat antrian pada aktivitas pengangkutan tersebut. Hasil verifikasi dan validasi dapat dilihat melalui pengujian hipotesis dengan metode weight confidence interval, bahwa A0 ditolak karena 0 tidak berada pada rentang 43,249891 kurang dari sama dengan 0, di mana 0 kurang dari 65,509509. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak valid, yang artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sistem dengan hasil simulasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjadi solusi permasalahan antrian pengangkutan produk sepatu. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.